Selamat pagi kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Kuncoro Renaldi Surya. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Kuncoro Renaldi Surya. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing Silvester Dian Handi Permana, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Yadara Buloh, dan Dewan Penguji kedua Bapak Budiari Vitama. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 90 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya melalui invitation email. Sebelum dimulai, saya persilahkan Saudara Kuncoro Renaldi Surya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Oke, baik. Oke, sudah Pak. Baik. Saudara Kuncoro Renaldi Surya, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji melalui invitation email. Sekarang saya persilahkan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertanyaan pertama kepada Bapak Yadara Buloh. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Silvester Dian Handi Permana, STMPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Kuncoro Renaldi Surya. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi juga Pak Yada. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah jauh ini baik Pak. Alhamdulillah. Ya, saya apresiasi ya capaian yang sudah kamu dapatkan hari ini, yaitu maju sidang proposal ya dalam rangka mempresentasikan ya ide dari skripsi kamu ya. Nah, ini yang saya lihat dari judul yang kamu ajukan itu topiknya lumayan menarik ya, yaitu ini saya lola, internet saya lola. Identifikasi jenis jamur ya dengan metode convolutional neural network ya. Betul ya? Betul Pak. Betul ya. Ya, mungkin sambil dibuka saja naskahnya gitu. Ada beberapa mungkin konfirmasi kali ya dari saya terkait dengan pertama apa urgensinya ya, apa urgensinya sehingga penelitian kamu ini perlu untuk dilakukan. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, mengapa kamu memilih metode CNN ini ya untuk memproses identifikasi jenis jamur itu ya. Mengapa? Jadi dua pertanyaan dari saya. Yang pertama, apa urgensinya ya, mengapa penting, mengapa perlu dilakukan penelitian ini ya. Yang kedua, mengapa metode yang dipilih itu convolutional neural network ya, CNN ya. Oke. Ya, saya mau jawab ya Pak. Ya, silakan. Jadi urgensinya mengapa saya mengangkat topik ini karena banyak di luar sana masyarakat ini yang kesulitan Pak dalam mengidentifikasi jenis jamur jika sedang berada di alam. Jadi kan jamur ini banyak jenisnya, dari yang layak dikonsumsi untuk diolah jadi masakan atau jamur untuk pengobatan. Nah, ada juga jenis yang beracun Pak, yang nggak boleh dimakan. Sedangkan masyarakat kan kesulitan dalam mengidentifikasi. Jadi
ada beberapa kasus juga Pak yang terjadi karena kesalahan kekurangan informasi masyarakat dalam memilih jenis jamur di alam liar gitu Pak. Dan untuk metodenya, mengapa saya menggunakan CNN itu, karena kan CNN itu lebih spesifiknya ke citra Pak, pengolahan citra berupa gambar. Kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin ini sekedar saran gitu ya. Ketika kamu menuliskan judul identifikasi jamur, itu kalau dari judulnya saja kita masih blank ya. Jamurnya jamur apa gitu kan? Maksudnya apakah identifikasi jamur beracun gitu ya, atau identifikasi jamur yang berbahaya gitu ya. Atau identifikasi jamur untuk konsumsi gitu ya. Nah, kalau tadi mendengar jawaban kamu kan untuk menghindari jamur yang berbahaya begitu. Iya, jamur yang beracun Pak. Jamur yang beracun gitu ya. Jadi kan seharusnya judulnya itu lebih komprehensif gitu. Identifikasi jamur beracun gitu. Jadi memang nanti yang diidentifikasi adalah kelasnya adalah jamur beracun atau tidak beracun kan begitu. Nah, kalau seperti ini judulnya masih memungkinkan untuk jenis-jenis jamur atau kelas jamur yang selain beracun. Tapi nggak maksud saya. Oke, paham Pak. Ya, terus paham ya? Nah, itu sedikit koreksi ya dari saya. Nanti di bagian judul bisa lebih didetailkan seperti itu. Nah, kemudian tadi kenapa milih metode CNN? Karena CNN ini lebih spesifik ke citra gambar Pak, pengolahannya. Jadi menerima input gambar, kemudian diolah melalui konvolusi Pak. Kan ada metode-metode lain selain CNN itu. Ada dari PCA, ya kan, semacam gitu ya. Kenapa dipilih CNN? Gitu? Ya, kalau saya lihat dari literatur Pak, yang saya baca-baca, untuk mengidentifikasi suatu objek itu lebih spesifiknya ke CNN Pak. Iya, saya paham. CNN itu salah satu dari metode di dalam image processing gitu. Ada banyak metode ya selain CNN itu ya, ada menggunakan TensorFlow gitu. Iya Pak, betul TensorFlow. Ada yang menggunakan PCA gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa kamu pilih CNN begitu? Lebih banyak ini Pak, lebih banyak referensi yang saya pakai juga. Gimana? Lebih banyak apa? Lebih banyak referensi yang saya pakai juga Pak. Iya, referensinya kan kalau bicara referensi lain juga banyak yang menceritakan tentang image processing gitu. Maksud saya hal apa ya, faktor apa ya yang membuat kamu memilih CNN? Atau ada karakteristik tertentukah dari image jamur sehingga CNN itu lebih baik digunakan ketimbang literatur yang lain gitu. Oh, jadi sebetulnya kan saya itu sedang mempelajari CNN juga Pak. Khususnya kan yang deep learning-nya. Jadi karakteristik jamur itu kan dibagi yang saya lihat itu banyak Pak jenis-jenisnya. Nah, ketika saya menggunakan CNN itu bisa Pak untuk dihitung untuk modelnya nanti per masing-masing jenis jamurnya. Ya, berarti kamu tidak mempelajari atau tidak mereview, tidak mempelajari atau tidak mereview metode lain. Maksud saya gini ya, karakter apa dari image jamur sehingga
kita menggunakan CNN gitu. Kan bisa menggunakan PCA misalnya gitu ya. Menggunakan TensorFlow kan bisa. Halo. Iya, Pak. Oh iya. Ya lebih itu sih, Pak. Saya lebih spesifik ke situ sih, Pak. Kenapa? Lebih spesifik ke situ, Pak. Iya, lebih spesifik. Kan begini, Mas. Bisa saja diberikan alasan begini. Oh ya, Pak, kalau kita melihat dari tekstur dari image jamur itu, katakanlah dia memiliki beberapa atribut yang memang harus kita bisa teliti dengan CNN gitu. Ya, misalnya dari teksturnya misalnya gitu, atau dari konturnya gitu. Maka CNN ini lebih baik, Pak, gitu. Oh, oke. Nah, kamu berarti kan belum memahami metode CNN ini gitu. Kalau untuk itu sih lebih ke bagian pucuk atas jamur, Pak. Kenapa? Jadi kan jamur itu saya ngambil citranya itu kan dari atas, Pak, dari pucuk jamurnya. Nah itu, Pak, Iya. mengapa saya menggunakan CNN, Pak? Ya, itu kan teknis kamu mengambil gambar. Ya, Pak. Nah, maksud saya begini, ketika kita menggunakan salah satu metode, itu kan ada parameter, ada variabel yang diolah, yang digunakan, gitu kan. Betul nggak? Halo? Iya, halo, Pak. Betul, Pak. Iya, nah, cuma saya belum dapat nih dari kamunya alasan ilmiah sehingga pakai CNN itu apa, gitu. Apakah mungkin kalau dari bentuk image-nya, Pak, lebih rumit, gitu ya, jamur itu, gitu. Ketika untuk mengklasifikasinya, dia pemisahan bentuknya, dia bentuk jamurnya, atau mungkin layernya, atau mungkin teksturnya itu lebih rumit. Jadi diperlukanlah CNN, gitu. Saya nggak tahu, makanya saya tanya sama kamu, gitu. Oke, Pak. Jadi kan pola jamur itu mirip-mirip, Pak. Dan tingkat kesulitannya itu kan di tahap latihan gitu, Pak. Jadi setiap layer itu kan akan diuji, Pak. Berapa per layer itu nanti. Jadi masing-masing jamur itu kan kayak ada kemiripan gitu, Pak. Baik yang beracun ataupun yang layak konsumsi. Berarti kamu belum paham CNN ya? Secara alur paham, Pak. Ya, secara alur tuh apa yang dipahami? Step by step-nya atau prosesnya? Prosesnya, Pak. Emang gimana prosesnya CNN? Nah, kan dari pertama itu input gambar. Oh, kemudian kecil banget, Mas, suara kamu. Iya. Ya, pertama itu input gambar, Pak. Input gambar, ya. Ya, menyiapkan dataset. Ya kan? Kemudian akan diolah, Pak. Maksudnya akan melakukan modeling. Ya. Ya, melakukan modeling di dalam tahap pre-processing. Kemudian akan melakukan proses feature extraction yang di dalamnya itu ada konvolusi, kemudian ada ReLU, kemudian ada pooling layer, dan kemudian akan masuk ke tahap klasifikasi layer, Pak. Di situ nanti ada tahap aplikasi untuk klasifikasi. Apa yang diekstraksi? Ini, Pak, neuron, Pak, dari layernya. Dari layer yang fitur ekstraksi. Layernya berapa? Layernya itu saya pakai di penelitian ini ada 2, Pak. 2? Iya, Pak. 2 layer dari... CNN cuma buat 2 layer. Oh, maksudnya yang di fitur extraction, Pak. Kemudian nanti di tahap pelatihan di pengujiannya ada lagi, Pak. PR saya, kamu belajar lagi deh CNN gitu. Terlalu mubazir kamu menggunakan CNN kalau cuma buat pemrosesan yang sederhana. Seperti ini. Gitu ya. Oke, Pak. Mubazir sekali gitu ya. Mendingan pakai metode yang lebih simple. PCA, analisis, atau menggunakan TensorFlow. Karena jadinya, jadi gini, Mas, ya, CNN itu digunakan untuk memproses
satu kasus yang kompleks gitu ya, yang memang butuh deep learning gitu. Namanya juga deep learning gitu ya. Ya, kasus yang kompleks gitu ya. Maka bisa menggunakan CNN. Gitu. Karena hasilnya nanti akan lebih akurat. Nah, sedangkan yang kamu ceritakan tadi itu nampaknya bagi saya simpel sekali gitu ya. Simpel sekali gitu ya. Nah, itu ya mungkin bisa metode yang lain yang lebih simpel juga gitu, yang lebih cocok. Jadi kamu seperti gini ya, logikanya gini. Kamu apa ya? Ada soal 1 tambah 1. Kan harusnya jawab sama dengan 2 jawabannya. Iya Pak, betul Pak. Tapi kamu bikin 1 tambah 1 sama dengan 1 dikali 1 dibagi 1 ditambah 1/1 dikali akar 1 terus dikali 1 kuadrat. Dibikin sulit jadinya gitu. Padahal soalnya simple. Cuman penyelesaiannya kamu bikin panjang gitu. Nah, itulah kira-kira logikanya. Kasus kamu simple, tapi kamu menggunakan metode yang kompleks. Gitu. Ya, memang bisa. Akan ketemu jawabannya, ya betul gitu ya. Cuma jadi mubazir aja. Gitu. Nah, makanya saran saya, cobalah pelajari metode-metode lain, ya. Yang maksudnya studi komparasi lah. Gitu ya. Kalau memang objek gambarnya itu simple, tidak rumit, apakah ia harus pakai CNN? Apakah mungkin menggunakan metode lain yang lebih simple juga, gitu kan? Jadi proses komputasinya nggak memakan banyak memori nanti. CNN itu memakan banyak memori loh. Iya Pak. Iya. RAM. Iya. Padahal image-nya sederhana, simple. Paling kamu berapa sih trainingnya? Data trainingnya berapa? 1.000, enggak kan? Enggak Pak, hanya segitu Pak. Cuma 30 ya kan? Data training ratusan sih Pak. Kelasnya juga berapa paling? Ada berapa kelas? Sedikit juga 8 Pak. 8 kelas. Iya. Dan makanya coba nanti saya tidak ragu lah kalau kamu mempelajari beberapa metode image processing yang lain, artinya coba dikomparasikan gitu ya. Kalau memang tetap ingin menggunakan CNN, berarti kasus kamu harus ada semacam kompleksitasnya gitu ya. Kompleks. Oke. Ya. Jadi kompleks ya Pak? Kompleksnya di mana gitu? Mungkin di gambarnya nih Pak. Gambarnya itu jamurnya itu tumbuh di sebelah ilalang, ilalangnya ada di tengah hutan gitu ya. Ngerti maksud saya? Iya. Iya. Jadi dia nyempil tuh gambar jamurnya tuh Pak gitu. Ada ilalang, ada pohon gitu ya. Sehingga gambar jamurnya nyempil. Nah, itu perlu kondisi yang kompleks begitu, bisa nih Pak, CNN nih. Nah, mungkin seperti itu oke lah. Tapi kalau kamu udah di zoom out si jamurnya gitu, bentuk jamurnya, ya simple dong jadinya. Oh. Itu ini ya, clue aja gitu ya. Nanti ya perlu dilihat batasan-batasan penelitian. Mungkin dari saya itu saja Pak Handi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Handi. Assalamualaikum. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Yadarapulo MKOM IPM. Sekarang kesempatan kedua saya berikan kepada Bapak Budi Arifitama STMMSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Andri, pembimbing. Nah, selamat pagi saya ucapkan kepada Kuncoro. Apa kabar Kuncoro? Ya, selamat pagi Pak. Alhamdulillah baik Pak. Baik, ya selamat ya. Kamu sudah maju ke dalam tahapan pertama, dalam tahapan penyusunan skripsi kamu, yang dimana skripsi ini merupakan ibaratnya langkah terakhir untuk menentukan apakah kamu nanti kelak bisa diteruskan proposal skripsi kamu hingga bisa sampai akhir.
ya. Nah, menyambung apa yang tadi Pak Yada sudah tanya-tanya sama kamu, saya pun juga akan banyak juga bertanya soal kondisi daripada penelitian kamu. So far sih saya lihat ya, karena memang saya dimintanya jadi penguji kedua gitu ya. Saya lihat kalau dari kurang lebihnya kalau dari penulisan kamu, saya lihat tidak ada terlalu bermasalah ya, karena jatuhnya susunan cukup baik dan minim dari sisi kesalahan ya, jatuhnya seperti itu. Jadi saya mungkin tidak akan mengomentari dari sisi itu ya, karena menurut saya sudah cukup baik ya untuk hal itu. Cuman saya mungkin akan lebih banyak masih masukan ya, Kuncoro ya, sama beberapa hal yang saya harus konfirmasi gitu ya. Bisa nggak kamu share screen tentang proposal kamu yang dokumen? Nanti tolong kamu komentarin ya, karena saya tidak akan ngasih file revisi ke kamu. File revisi ke kamu itu ada yang kamu catat di situ ya. Silakan kamu share screen Word-nya kamu di ujian kita hari ini. Oke, baik Pak. Dari situ saya akan berikan kamu feedback. Oke, sebentar Pak. Izin share screen ya Pak. Iya, silakan. Ya, sudah Pak. Oke, good ya. Yang pertama adalah boleh deh saya komentari juga dari cover ya. Atau nih cover kamu, ini yang kamu kasih ke kami atau enggak? Ini yang kamu kasih ya? Iya Pak. Oke, saya komentarin dulu dari cover itu salah ya. Itu covernya adalah cover untuk sidang akhir. Ya, untuk yang proposal itu jatuhnya adalah judulnya di atas ya, baru logo Universitas Filologinya di tengah. Gitu ya. Itu salah yang pertama. Silakan di komen aja deh. Nanti kalau nggak kamu kasih note nanti kamu hilang, nggak ke ini nanti pas waktu katakan kamu boleh lanjut sidang akhir malah ada lagi ya saya kasih nilainya hancur lagi ntar gitu ya. Oke. Oke, go ke bawah deh ya. Berarti judul kamu adalah identifikasi jenis jamur dengan metode CNN gitu kan ya. Oke, ke abstrak langsung deh. Saya langsung poin-poin aja kok, nggak akan terlalu gimana. Langsung ke abstrak dong. Oke, stop. Di sini kamu tulisnya adalah jenis jamur ya di dunia diperkirakan terdapat sekitar 1,5 juta bla 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 bla. Lalu kamu di sini menyatakan mana tuh ya? Saya melihat ya ada Kapuas Kalimantan Barat gitu kan ya, gitu ya. Nah, saya mau tanya sama kamu, Kuncoro, apa relevansinya Kalimantan Barat sama proposal kamu, sama penelitian kamu gitu? Oh itu. Apakah kamu jelasin dulu deh. Oke, itu saya kutip Pak dari berita terbaru Pak. Jadi kasus keracunan itu di daerah Kapuas paling baru Pak. Nah, apakah itu menjadi bagian dari problemnya kamu atau enggak itu? Apakah Kalimantan Barat itu menjadi problemnya kamu atau tidak? Gitu loh. Apakah ada bagian dari penelitian kamu ya yang kamu lakukan itu membahas atau melaksanakannya di daerah Kalimantan Barat? Oh, kalau untuk membahas ke sana tuh enggak Pak. Mungkin jenis jamurnya Pak. Nah, itu dia makanya. Sebaiknya jangan kamu taruh di situ ya, jangan kamu jelaskan daerah Kapuas untuk apa kamu mencari suatu sumber di mana sumber itu tidak berdampak terhadap penelitiannya kamu gitu. Katakanlah kamu mengambilnya, kamu datasetnya ngambilnya dari mana nih? Kalau saya lihat sih sebenarnya saya tahu sih, tapi saya pengen tahu aja dari kamu. Kamu ngambil dari mana sih? TV Volva Pak, untuk yang layak konsumsi. Dari mana, sorry? TV Volva Indonesia Pak. Oke, itu di mana? Di Jogja Pak, di Sleman Pak. Nah, ya kan. Itu dia makanya. Oke, Nisa, berikutnya kan udah dapet tuh. Harusnya kamu mengambil referensi dari situ gitu loh maksudnya. Dan itu bisa menjadi problematikanya kamu gitu. Maksudnya itu yang sebenarnya ditanyakan sama Pak Ayat tadi tuh gitu ya. Ayat menanyakan apa sih urgensinya penelitian kamu. Nah, kalau saya sih kalau melihat ini saya paham sih kamu pengen melakukan melakukan sebuah identifikasi jamur tapi dengan metode yang lain gitu kan ya.
Ini ada relevansinya nggak sama penelitiannya sama Ahmad Faiz? Ya, Ahmad Faiz juga melakukan identifikasi jamur, juga lokasinya juga di Jogja juga. Apakah ada relevansinya atau tidak? Ya sempat berkabar sih Pak, nanya-nanya. Secara lokasi sama atau tidak? Lokasi sama sih Pak. Nah iya, nggak apa-apa, bilang aja sama. Jadi artinya begini, Kuncoro, maksudnya kalau saya jadi kamu, kalau ini nggak masalah ya kalau tempatnya sama atau enggak ya. Ya sebaiknya sih kalau saya sih untuk menunjukkan urgensi dari penelitian kamu, ya udah ambil aja bahwa sebagai referensi primernya penelitian kamu adalah penelitiannya dari siapa Ahmad Faiz yang memang sudah lebih dahuluan mempublikasikan skripsinya dia, gitu kan ya. Yang kalau nggak salah ya, seingat saya dia juga identifikasi jamur metodenya break propagation ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak? Itu Muhammad Rafi, Pak. Wah, aja kamu. Itu ya? Muhammad Rafi, Pak. Oh, enggak, ada kok, ada. Saya lupa, pokoknya nanti kamu cek aja deh. Kalau tempatnya sama, nah, gini maksud saya, biarkan si Ahmad Faiz itu dia pakai metodenya dia untuk yang identifikasi jamur. Nah, pastinya di situ ada kelemahannya ya dari metodenya yang dia laksanakan dengan datasetnya juga yang sama. Jadi ibaratnya kamu nggak sulit-sulit banget ngebuat penelitian ini untuk skripsi kamu. Ibaratnya kamu pakai dataset yang dipakai sama si Ahmad Faiz gitu loh. Ya, udah pakai, minta aja nggak apa-apa, pasti dikasih kok ya. Pasti dikasih, apalagi Pak Handi yang gitu kan. Dapat datasetnya itu, datasetnya doang ya. Kalau programnya kamu buat sendiri lah jatuhnya. Nanti dari situ kan kamu pakai CNN ceritanya ya. Ya. Jadi nanti kelihatan perbedaannya antara yang penelitiannya si Ahmad Faiz sama penelitiannya kamu. Which is harapannya, artinya kan kalau identifikasi ini kan ada harapan pembedanya adalah dari sisi akurasi kan ya, harusnya ya. Ya. Kalau yang punyanya Ahmad Faiz pakai apaan gitu, saya lupa deh pakai apa nanti ada hasil akurasi juga pasti ada gitu kan. Nanti siapa tahu pakai CNN kan pasti ada kan ya, ada alasannya kenapa kamu pakai CNN gitu kan. Kalau ternyata CNN itu lebih tinggi hasilnya, ya udah berarti kan dia diharapkannya CNN dari sisi tingkat akurasi untuk identifikasi jamurnya lebih tinggi gitu kan. Ya enggak? Betul, Pak. Ada peningkatan Pak dari sebelumnya. Jadi ibaratnya kamu boleh loh jenis penelitian kayak gitu, boleh loh. Jadi ibaratnya apakah saya jiplak? Enggak. Siapa yang bilang itu jiplak ya? Jiplak itu adalah kalau kamu melakukan menulis judul itu yang sama, metodenya sama, hasilnya juga sama. Nah, itu mah jatuhnya emang jiplak, boleh skripsinya si punya si yang satu kamu ambil terus kamu copy paste gitu ya. Nah, kalau yang ini kan udah pasti metodenya beda gitu kan ya. Belum ada yang mencoba hal tersebut juga, tapi diambil primary references-nya dari penelitiannya Ahmad Faiz, udah keren, selesai. Jadi ibaratnya kamu nggak usah lagi ngambil dataset lagi, ngapain? Ya, artinya kamu udah tinggal pemodelannya aja pakai CNN, ya, di mana harapannya nanti ada hasil akhirnya, ya. Ya ini maksudnya saran ya buat kamu ya, sama nanti bisa didiskusikan lagi sama Pak Andi selaku pembimbing, ya tergantung gimana, apakah mau tetap kayak gini boleh, cuman jatuhnya kamu harus benar-benar ngambil dataset sendiri kan ya. Ibaratnya lokasi sama dengan punya si Ahmad Faiz, tapi datasetnya beda. Aneh juga ya kalau kayak gitu ya. Which is ya nggak apa-apa sih kayak gitu juga, tapi menurut saya sih kamu jadi menyanyiakan waktu menurut saya. Ya, ibaratnya harusnya bisa ke hasil dari penggunaan metodenya kan. Maksudnya kan dari judul itu kan udah jelas kan, kamu mau kenapa harus pakai metode CNN, artinya kan harus ada alasan why-nya gitu kan, sehingga penelitian kamu tuh tentang itu gitu kan. Bukan lagi kamu ngambil dataset lagi, kalau ngambil dataset mah semua orang juga bisa ngambil dataset gitu. Cuman kan jatuhnya kan bukan itu nilainya kan. Yang nilai dari penelitian kamu adalah hasil kalau dipakai CNN itu hasilnya berapa. Jadi dibandingkan sama penelitian yang sebelumnya, apakah ada peningkatan atau enggak. Kalau terjadi peningkatan, ada nilai kebaharuan dari penelitian kamu, gitu kan. Ya, itu ya. Coba saya pengen tahu dataset kamu, kasih lihat ke saya ada di bagian mana. Oh, dataset. Bentar, Pak. Ini sih Pak, baru penampang jamur Pak. Oke. Di bagian manakah di proposal kamu menyatakan berapa banyak dataset kamu, jenis dataset kamu,
apa saja menjadi dataset kamu, apa jatuhnya kayak demografi daripada dataset kamu, parameternya apa aja, ada nggak? Oh ini Pak, ada Pak. Hmm. Jadi nanti masing-masing jamurnya itu memiliki 40 citra Pak, 40 gambar. Nanti keseluruhan itu menjadi 30 citra. Oke, dari berapa jenis jamur yang kamu ambil? 8 Pak. Oke, dari 8 itu kamu ngambil 40 citra dari 8-8-nya, atau itu secara random dari 8 jamur itu ada yang 5, ada yang 4, ada yang 10 kah gitu? Masing-masing 40 Pak. Masing-masing 40 ya berarti ya. 40. 40. Oke, ya dapatkan. Kemudian nah, kamu ngambil dataset ini gimana caranya? Oke. Untuk yang jenis yang ini Pak, dari yang layak konsumsi ya. Ini kan saya dapetin dari TV Volvo Pak, jadi di foto gitu Pak dari HP. Dari atas gitu, dari biar kelihatan tutup jamur Pak. Oke, artinya gini ya, kamu tambahkan lagi ya, karena ini juga menjadi perhatian kamu juga ya sama teman-teman kamu juga yang ngambil tipe kali ini. Batasan dari ukuran jarak daripada si jamur dengan posisi kamera kamu itu berapa titik jaraknya? Apakah semuanya sama atau berbeda atau bagaimana? Untuk jarak ya? Berarti beda-beda Pak. Nah, cuma ya itu. Nah itu dia maksud saya. Jadi beda-beda pun juga nanti pasti. Nah itu dia. Jadi artinya kamu nanti akan kesulitan untuk mengambil kesimpulan ketika kamu menjalankan penelitian kamu ya nanti ya. Otomatis kan kamu kan bilang ngambil citra gitu kan, citra cekrek gitu kan ya, jatuhnya seperti itu. Tapi dengan satu titik itu jaraknya rendah, yang satu titik jaraknya tinggi, itu pasti akan memberikan perbedaan dari sisi identifikasi nanti sama keakuratan dari identifikasinya. Benar atau enggak? Oh iya, mempengaruhi Pak. Iya dong, mempengaruhi dong. Saya nggak bisa bilang ya apakah mana yang lebih baik ya, karena jatuhnya kan itu harus dibuktikan gitu kan ya. Itu menjadi salah satu pembuktian kamu nanti gitu kan ya, bahwa memang ternyata CNN ini katakannya dengan ini nanti enak banget kamu nanti ngambil kesimpulannya. Datanya kamu ada eksperimennya, terus ada dari sisi jarak, dan itu nanti kamu ngambil kesimpulan dari penelitian kamu itu enak, mudah. Dari situ aja bisa dia buatkan sebuah kesimpulan bahwa overall katakanlah dari semua jarak yang ada di situ ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan, artinya semuanya bisa terdeteksi dengan CNN gitu loh ya. Itu kamu harus pertimbangan di situ ya, jangan sampai kita main foto aja gitu kan ya, yang penting kelihatan bendanya jelek gitu jatuhnya. Seriously, walaupun kamu entah nanti pakai apa, mau pakai MATLAB kah atau pakai programming sendiri kan, silakan gitu, nggak masalah. Cuma nanti pas waktu masukin dataset di training, ya agak aneh nanti ya. Ya maksudnya aneh aja sih menurut saya sih jatuhnya nanti. Jadi ibaratnya validitasnya nanti ketika kamu melakukan pengujian agak sedikit beda gitu ya. Oke, gitu. Nah, kira-kira kamu akan melaksanakan ini berapa lama untuk pengambilan datanya? Atau kamu sudah melakukan pengambilan data? Sedang pengambilan Pak. Sedang ya berarti ya. Belum selesai berarti kan? Tapi beberapa udah saya dapatkan Pak, itu untuk yang jamur beratin Pak, karena saya mengambil dari Google Image Pak. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya karena jatuhnya kan otomatis kamu akan berhadapan dengan waktu ya. Waktu kan lumayan panjang gitu kan. Artinya nanti ke depan saran saya adalah kamu juga harus pertimbangkan itu ya. Bagaimana nanti ngambil data-datanya, karena ini kalau seandainya ngambil data secara langsung ya beda nih halnya kalau seandainya kamu tadi ngambil memperbaiki atau menambahkan berdasarkan penelitian yang sebelumnya, katakanlah dari penelitiannya si Ahmad Faiz, datasetnya udah lengkap, udah pakai aja dari datasetnya dia, itu kamu udah bisa, nih ibaratnya habis dari proposal ini, ibaratnya kamu udah tinggal fokus ke pembuatan model dari CNN-nya aja gitu kan ya. Nah kalau penelitian kamu tidak
seperti itu. Kalau penelitian kamu memang ngambil dari sisi jarak, dari semuanya benar-benar manual banget, itu nggak ada dataset dari repository yang secara umum digunakan orang lain, ya otomatis kamu harus mengambil itu dari awal gitu kan. Sehingga mungkin waktu kamu akan lebih banyak dihabiskan timbang seperti yang tadi saya sarankan. Tapi ya itu balik lagi ya, tergantung kamu gitu kan ya, balik lagi. Itu pilihannya kamu gitu. Saya cuma memberikan saran mana yang bisa available. Ada yang lebih mudah, kenapa ngambil yang susah gitu kan. Kadang-kadang orang kita kan suka gitu kan, pengennya yang susah gitu. Ada yang lebih mudah, ngapain ambil yang susah gitu kan. Maksudnya dalam hal data yang udah ada yang tersaji. Makanya sebenarnya teman-teman ini enak ya di angkatan-angkatan yang bawah ini, karena kakak kelas kalian yang udah angkatan di atas kalian yang udah sidang itu udah banyak hasilnya gitu kan ya, sehingga teman-teman tinggal bisa melanjutkan memodifikasi hasil apa yang sudah mereka lakukan. Katakanlah identifikasi apa kayak pola atau apa dengan menggunakan satu metode gitu kan, terus kalian melihat di situ ada kelemahannya, di papernya dia juga ada dijelaskan bahwa di sini ada untuk pengembangan berikutnya harus pakai ini, kenapa nggak ngembangin dari situ aja gitu kan ya. Kalau memang mau jenis penelitiannya sama, soalnya saya ngelihat jenis penelitian kamu sama nih, sama kayak penelitiannya si Ahmad Faiz, kenapa nggak ngembangin yang punya Ahmad Faiz aja, berarti kayak gitu doang gitu kan, terlepas dengan apapun alasannya. Oke? Baik Pak. Gitu ya. Nah, saya rasa itu ya yang saya ingin sampaikan kepada kamu, makanya saya tidak terlalu bertanya secara sistematika. Kalau saya lihat sistematika kamu udah bagus Pak ya, nggak ada gimana halnya, makanya saya nggak terlalu ke situ. Saya nanyanya lebih ke tadi, maksudnya kalau ada hal yang bisa kamu kerjakan lebih cepat, lebih mudah, tapi emang kena gitu kan ya, kenapa nggak lakukan itu ya. Oke, gitu pertanyaan selaku penguji kedua. Terima kasih Kuntro dan terima kasih Pak Andi. Saya kembalikan lagi ke Pak Andi untuk melanjutkan sesi sidang hari ini. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Budi Arvitama. Selanjutnya, Saudara Kuncoro Renaldi Surya. Setelah selesai sesi tanya jawab ini, saya akan pindahkan saudara ke waiting room terlebih dahulu. Kami, dosen pembimbing dan Dewan Penguji, akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan untuk menjadi skripsi. Silahkan standby di sana. Sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Baik Pak. Semangat Pak, biasa saja. Wah. Baik, Saudara Saudara Kuncoro Renaldi Surya, berdasarkan rapat dari Dewan Penguji dan Pembimbing, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul Identifikasi Jenis Jamur dengan metode konvensional network dinyatakan disetujui untuk dilanjutkan dalam skripsi. Kami merencanakan bahwa sidang akhir akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022. Mohon agar dapat mengupayakan agar rencana sidang akhir ini dapat berlangsung tepat waktu. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirimkan ke saudara. Revisi ditunggu maksimal 2 minggu dari sidang hari ini. Anda dipersilakan untuk memverifikasi hasil proposal, revisi proposal skripsi saudara ke dosen pembimbing, dosen penguji, 1 maupun 2 sebelum memberikannya ke dosen pembimbing. Gitu ya. Jadi kamu diminta untuk bimbingan dulu pada dosen penguji, apakah sudah benar proposalnya, lagi lanjut kepada saya sebagai dosen pembimbing gitu ya. Demikian sidang proposal skripsi pada hari ini.
Saya berterima kasih kepada dosen penguji 1, Bapak Yadara Pulo, dan dosen penguji kedua, Bapak Budiari Vitama, serta Saudara Kuncoro Renaldi Surya. Demikian sidang pada hari ini, sidang saya tutup. Selamat siang dan terima kasih. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya.